Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut kami akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika, keruncingan, dan kemiringan. Yang pertama, definisi statistika. Statistika didefinisikan sebagai ilmu yang memanfaatkan metode matematika untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data. Statistika mencakup berbagai konsep dan teknik termasuk yang pertama, proses pengumpulan data dan sumber yang relevan dan terpercaya menggunakan teknik statik yang menganalisis pola, hubungan, dan struktur dalam data. Penafsiran hasil analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati. Cara-cara untuk mempresentasikan informasi yang diperoleh dari data secara efektif seperti grafik, label, dan laporan. Penerapan statistika. Penelitian dan aplikasi statistika oleh para ilmuwan Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang ilmu sosial. Sosiologi, psikologi, dan antropologi menggunakan statistika untuk menggali pola perilaku manusia dan hubungan sosial. Yang kedua, bisnis dan ekonomi. Statistika membantu dalam perencanaan bisnis, analisis pasar, dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, industri. Dalam produksi dan manajemen kualitas, statistika digunakan untuk mengendalikan proses dan mematikan produk berkualitas. Yang keempat, kedokteran. Statistika membantu dalam penelitian klinis, uji coba obat, dan analisis data kesehatan. Yang kelima, pendidikan. Statistika digunakan dalam penelitian pendidikan dan evaluasi program. Yang keenam, teknologi informasi. Statistika digunakan dalam big data dan data mining untuk menemukan pola dan tren dalam data besar. Jenis-jenis statistika. Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang berfokus pada penyajian, pengaturan, dan pengajian data untuk memberikan informasi yang bermakna dan dapat dipahami secara visual. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan grafik lainnya untuk menvisualisasikan pola atau distributor data. Pengukuran sebaran seperti range atau rentang, variasi, dan deviasi standar untuk menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Pengukuran pusat termasuk perhitungan min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul untuk menggambarkan nilai atau pusat dari kata. Yang berikut, ukuran asimetri dan keruncingan menggunakan Sweetness dan Courtois untuk mengevaluasi bentuk distribusi data. Statistika inferensial. Statistika inferensial memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang pertama, pengujian hipotesis. Proses statistika untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data merupakan hasil kebetulan atau benar signifikan. Interval kepercayaan menghitung tentang nilai yang mungkin mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang berikut, analisis regresi, menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen untuk memahami pola dan prediksi. Keruncingan adalah ukuran statistik yang menggambarkan bentuk atau kelancipan distribusi data, terutama tinggi rendahnya puncak distribusi dibandingkan dengan distribusi normal. Yang pertama, leptokortik. Distribusi dengan puncak yang lebih tajam dan ekor yang lebih panjang dan berat daripada distribusi normal. Distribusi leptokortik memiliki kurtois positif. Mesokurtik. Distribusi yang memiliki bentuk puncak dan ekor yang serupa dengan distribusi normal.
Yang berikut, platykurtik distribusi dengan puncak yang lebih besar dan ekor yang lebih pendek dan ringan daripada distribusi normal. Distribusi platykurtik memiliki kurtus negatif. Keruncingan, ini ada beberapa jenis keruncingan. Yang pertama ini leptokurtik, ini yang kedua mesokurtik, yang ketiga platykurtik. Ini ada rumus kurtosis data berkelompok. Ini rumusnya dengan keterangan yang ini derajat keruncingan rata-rata hitung F1 nilai data ke 1, FI frekuensi kelas ke I, MI nilai titik tengah kelas ke I, S simpanan baku, N banyaknya data. Pembahasan soal keruncingan diperoleh dari data usia mahasiswa yang ada di kelas 17 Fakultas Teknologi Informasi dan Informatika sebagai berikut. Rangnya ini seperti yang ada di gambar. Ini kita cari S-nya ya. S sama dengan sigma kali X kurang X pangkat kali 2 per N kurang 1. Jadi 2403,84 per 22 kurang 1 sama dengan 11.000. Akar dari 11.000 sama dengan 3,3292. Ini hasilnya leptokurtik. Kemiringan. Kemiringan adalah ukuran statistika yang menggambarkan derajat asimetri dan distribusi data sekitar rata-rata. Yang pertama, sweetness menunjukkan apakah data lebih condong ke satu sisi daripada sisi yang lain, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis statistik. Kemiringan positif. Distribusi dengan kemiringan positif memiliki ekor yang lebih panjang di sisi kanan, lebih tebal. Kemiringan negatif dengan kemiringan negatif memiliki ekor yang lebih panjang di sisi kiri, ekor kiri lebih tebal. Kemiringan simetris, distribusi yang tidak memiliki kemiringan atau memiliki simetris mendekati 0 disebut disimetris. Keruncingan ini ada beberapa gambarnya. Ini kemiringan simetris, kemiringan negatif, kemiringan positif. Rumus weakness, coefficient percent. Ini data tunggal, data berkelompok. Keterangan ini coefficient percent, ini rata-rata, ini modus, median, simpangan, deviasi. Rumus weakness, ini ada beberapa rumus yang harus dipelajari. Ini dapat kita baca atau dilihat sendiri. Ini ada rumus Bowley dengan keterangannya sebagai berikut. Ini bisa dibacakan sendiri ya. Berikut ada contoh soal pembahasan soal kemiringan. Ini kita bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ini akar 24.243.084 per 22,1 menjadi akar 11.836 menjadi ini hasilnya kemiringan positif ya.
Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.